Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya untuk kita, yang kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita, tidak mungkin kita bisa merasakan indahnya hidayah tersebut. Berapa banyak orang yang merasa hidayah Allah ini sebuah kesulitan bagi hidupnya. Tatkala dia mengenal Allah, tatkala dia tahu dengan aturan-aturan Allah, tatkala dia faham dengan hukum-hukum Allah, hidupnya jadi susah. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya mudah menyalahkan agama ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa faham, kita bisa mengamalkan, dan yang paling indah tatkala kita bisa ikhlas dalam kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersalawat, apalagi di hari Jumat. Orang yang hidupnya senantiasa dengan salawat, langkah kakinya dengan salawat, tidurnya dengan salawat, aktivitasnya dengan bersalawat, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tukfa hammak wa yaghfirullahu laka dzambak, akan dihilangkan kegundahan dari hidup. Jadi kita kalau sedang gundah, kita sedang galau, kita sedang susah, baik masalahnya masalah keluarga, atau masalahnya masalah pekerjaan, atau masalahnya masalah tetangga, maka bersalawatlah, memohon kepada Allah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menyelesaikan urusan kita kalau kita mau. Tapi terkadang banyak permasalahan yang kita sok jago di dalamnya. Kita ingin menyelesaikannya sendiri. Ana bisa, ana punya ilmunya. Sebesar apapun dan sedalam apapun ilmu yang antum miliki, sejatinya kita memerlukan bantuan Allah Jalla Jalla. Di antara cara mengundang dan menghadirkan bantuan Allah untuk kita adalah bersalawat untuk Nabi SAW, khususnya hari Jumat. Maka kita perlu menanyakan kepada kita, setiap Jumat kita bercaya, berapa banyak kita bersalawat? Jangan-jangan hari Jumat itu buat kita seperti hari lainnya, nggak spesial buat kita, tidak istimewa buat kita. Yang ada seperti lain. Tenggelam matahari hari Jumat, salawat kita seperti salawat kita pada hari Kamis, salawat kita seperti pada hari Rabu. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna min khairi ayyamikum yaumal jumu'ah, sesungguhnya termasuk hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Fiha khuliqa Adam, pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Wa fiha udkhilal jannah, pada hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu dikeluarkan dari surga, pada hari itu dicabut nyawanya. Dan kelak hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Setelah menyebutkan keistimewaan hari Jumat ini, beliau mengatakan fa'aksiru fihi minas salati alaihi. Kalian banyak-banyak bersolawat kepadaku pada hari Jumat. Jadi memang porsinya beda. Kita yang harus mengatur diri kita. Waktu kita sama teman kita sama nggak berbeda. 24 jam kali 7 hari. Pada hari Jumat pun, Ustaz, ana banyak kerjaan, fulan nggak punya kerjaan, subhanallah. Waktunya sama. Ada fulan yang tidak punya pekerjaan, tapi dia sibuk dengan kerjaan yang dia buat sendiri. Ada sebagian di antara kita yang kalau sudah pegang HP sibuk. Itu jadi kerjaan buat dia. Ada orang yang punya kerjaan di kantor, tapi lisannya terus bisa bersolawat untuk Nabi SAW. Maka ingat, banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ana disuruh mengisi. Mungkin ana mau meluruskan, soalnya tadi pembawa acara ngomong yang mau menyampaikan itu namanya Reza Syafiq Basalamah. Itu bapak saya. Nah, iya, anak-anak memang ingin selalu nama bapaknya tercantumkan di belakang nama anak, karena anak ada dalam kehidupan ini disebabkan ayah anak. Dan termasuk kebaktian seorang anak kepada orang tuanya, tatkala dia tidak pernah pisahkan namanya dengan nama orang tuanya, karena kita diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu fikum. Anda diminta oleh sahibul bait untuk membahas temanya masalah keluarga. Ana mikir mau bahas apa lagi masalah keluarga. Kayaknya udah cukup. Tapi ternyata masalah keluarga nggak pernah selesai. Semua orang datang bawa masalah. Kalau bukan suami, istri. Kalau bukan istri, bapak. Kalau enggak papa, mertua. Kalau enggak mertua, menantu. Artinya masalah itu terus tidak pernah berhenti. Masya Allah. Dan memang masalah keluarga ini masalah inti untuk negeri kita. Jadi negeri kita ini bermula dari keluarga kecil. Ana sering sampaikan bahwasanya Indonesia Raya itu bermula dari dua pasang atau sepasang manusia yang menikah, kemudian melahirkan anak. Dari sana muncul Indonesia. Kalau rumah tangga baik, insya Allah RT baik, RW jadi baik, kelurahan jadi baik, kecamatan jadi baik, insya Allah kabupaten jadi baik, sampai nanti bicara tentang provinsi. Kalau provinsinya baik, insya Allah negerinya baik. Inti permasalahannya di keluarga. Akhirnya Anda berpikir, sering yang dibicara itu masalah pernikahan. Hari ini Anda ingin berbicara tentang perceraian. Bahkan tema yang Anda usulkan adalah ceraikan daku. Kira-kira bapak-bapak yang punya istri, istrinya apa masih cinta sama bapak-bapak yang sepuh? Insya Allah ya, husnudon sama istri.
Kadang-kala istrinya sudah bosan hidup sama bapak-bapak sebenarnya. Banyak wanita yang lebih suka hidup sama sohib, sama teman-temannya. Dia merasa lebih nyaman duduk sama temannya daripada duduk sama suami. Terkadang sebagian wanita, anak katakan sebagian, ada sebagian wanita yang Masya Allah, kalau suaminya tidak ada di rumah, bahagia banget. Ibu ketawa. Tuh, lihat ketawanya ibu-ibu. Dia memang kalau suaminya datang mulai itu, dia mulai siap-siap untuk menjadikan kupingnya panas. Dia harus siap ditegur sama suami. Dia harus siap berantem di depan anak-anak. Maka terkadang absennya seorang suami di dalam rumah itu jadi surga. Terus gimana mau menciptakan baiti jannati? Maka kiranya kita perlu berbicara tentang bahaya perceraian. Bagaimanapun terkadang perceraian itu solusi. Islam agama yang realistis, Insya Allah. Dan silahkan, kayaknya silahkan dikasih jalan ya. Jangan duduk di jalan bapak-bapak, supaya yang terlambat bisa masuk ke dalam. Dan kembali tadi saya sampaikan bahwa Islam agama yang realistis. Ada beberapa agama yang mengharamkan perceraian. Artinya suami istrinya harus sampai mati. Bahkan di beberapa tradisi dahulu dan mungkin masih tersisa sampai saat ini, kalau suami mati, istri itu ikut ke kuburan. Ikut ke kuburannya sampai mati. Sampai mati di sana. Kenapa? Karena nggak mungkin dia menikah lagi. Tapi Islam tidak. Islam memperbolehkan perceraian. Kita akan berbicara tentang macam-macam perceraian. Walaupun Islam membolehkan perceraian, tapi yang seperti apa yang diperbolehkan? Karena segala sesuatu kalau tidak ada aturannya, itu akhirnya tidak terarah. Di masa jahiliyah, orang Arab itu bisa menceraikan istrinya ratusan kali. Dia ceraikan, dia rujuk. Pagi diceraikan, maghrib dirujuk. Besok diceraikan, maghrib dirujuk. Akhirnya hidupnya seperti neraka itu perempuan. Dalam Islam ada aturan, cerai itu hanya 2 kali yang boleh rujuk. Yang ketiga ada rujuk. Kemudian hak cerai itu ada di tangan suami. Artinya tidak bisa seorang istri, seorang wanita menceraikan dirinya sendiri. Nggak bisa. Ini para wanita harus belajar agamanya, karena agama modal keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Jangan sampai seperti kejadian ada pertanyaan yang masuk tentang seorang wanita yang suaminya pergi, tidak memberikan nafkah lahir batin. Akhirnya sang istri kawin, dia menikah dengan lelaki lain. Kejadian itu 15 tahun yang lalu, dan sekarang sudah punya anak 5 kalau nggak salah. Baru dia mau tanya, pernikahan anak sah nggak? Karena dia belum diceraikan, statusnya masih istrinya orang. Wanita nggak bisa. Makanya pernikahan itu semi perbudakan, katanya Asma binti Abu Bakar. Innaman nikahu riqun. Nikah itu seperti perbudakan.
Tidak bisa seorang perempuan itu tahu-tahu udah aku nggak suka, aku pulang ke rumah orang tuaku, selesai cerai. Enggak kayak gitu. Oleh karena itu Asma mengatakan falyandur ahadukum inda man yariqu karimatahu. Hendaklah kalian itu melihat kepada siapa kalian jadikan putri kalian ini budak, supaya jangan sampai merana hidup putrinya nanti. Dia tidak diceraikan dan dia tidak juga dikasih nafkah. Kira-kira gimana? 15 tahun menikah dalam posisi pikirnya perempuan ini udah nggak dikasih nafkah berarti jatuh cerai. Nggak seperti itu. Ada pengurusannya, berangkat ke qadhi, ke mahkamah untuk diselesaikan. Nanti diputuskan kalau engkau sudah diceraikan. Ini banyak perempuan nggak tahu. Tahu-tahu ribut sama suaminya pulang. Padahal dalam Islam wanita itu nggak boleh keluar rumah suaminya kecuali dengan izin suami. Ketika dalam posisi dia diceraikan sama suaminya, dalam posisi diceraikan, apa kata? La tukhrijuhunna min buyutihim. Jangan kalian usir perempuan-perempuan itu dari rumah kalian. Dosa suami ketika mengusir istrinya yang dia ceraikan. Udah, nggak usah tinggal sini, pulang. Aku sudah ceraikan. Dia punya hak tinggal di rumah sana. Wala yakhrujna, dan wanita itu sendiri nggak boleh keluar sendiri. Ustaz, anak sudah diceraikan, jadi anak mau pulang ke rumah. Nggak boleh. Tapi yang terjadi apabila suami menceraikan istrinya, apakah istri masih ada di rumah suaminya? Belum diceraikan saja sudah kabur. Apalagi suami ngomong cerai. Baca di surat At-Talaq, Allah berbicara tentang perceraian ini di surat Al-Baqarah, di surat An-Nisa, di surat Al-Ahzab, dan menurunkan satu surat khusus namanya Suratul Talaq, surat perceraian, supaya kita belajar tidak gampang-gampang bagaimana hukum wanita yang ingin cerai dia gugat cerai. Boleh nggak gugat cerai? Ada aturannya gugat cerai. Ada perempuan-perempuan yang masuk neraka gara-gara minta cerai, atau tidak bisa mencium bau surga gara-gara minta cerai. Dan semua hukum ini banyak yang memang tidak diketahui oleh para suami istri. Tadi beberapa anak muda datang sama anak, sebelum anak kayak mereka minta, Ustaz, kita minta bikin kajian khusus pranikah, karena kebanyakan nikah tanpa kajian. Akhirnya ya kayak gini jadinya. Yang berilmu aja kadangkala ribut, apalagi yang nggak punya ilmu. Ada yang pernikahannya hanya berumur, subhanallah. Iya, kejadian kemarin di Padang, ada seorang cerita dari Surabaya. Dia menghadiri pernikahan. Pernikahan dia punya pegawai dulu. Itu pernikahan yang ketiga. Dia cerita pernikahannya ini yang pertama seumur jamur, cerai. Nikah lagi seumur jagung, cerai. Ini yang ketiga kali dia nikah. Dulu pada waktu awal pernikah semua saudaranya datang. Nikah kedua berkurang sudah yang datang. Nikah ketiga tambah sedikit kerabat yang datang. Kata mereka, nanti engkau cerai lagi nggak ada yang datang kawin. Karena kayaknya main-main aja pernikahannya. Nggak cocok, nggak nyaman, udah cerai sudah. Nikah itu nggak seperti beli baju. Beli baju dicoba di rumah nggak cocok, afwan nggak pas ternyata, saya balikin. Nggak kayak gitu pernikahan.
Anaknya orang yang antum bawa. Baik, sebelum kita bicara tentang masalah cerai yang macam-macam itu, kita harus paham bahwa hidup itu ujian. Kita kalau sudah memiliki prinsip yang sama, suami yakin bahwa dia mendapatkan istri fulana itu ujian buat dia. Si istri juga yakin engkau adalah ujian buat aku. Jadi sudah ada dalam benak mereka persiapan. Untuk apa? Ya untuk menghadapi ujian. Karena sebagian pasutri, pasangan suami istri ini, yang diharapkan dari pernikahan itu cuma enak itu. Selalu ada istilah, dulu kita kalau ada teman-teman yang gurau yang baru nikah, dia cerita, ternyata nikah itu enaknya cuma 5%. Terus yang 95% itu enak tenang. Ini sebenarnya ungkapan yang nggak benar. Artinya seakan-akan pernikahan itu ya hanya kesenangan belaka, ujian. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian buat sebagian lainnya ujian. Apakah kalian bersabar? Kita tuh ujian. Anak sebagai seorang menantu, anak ujian buat mertua. Dan anak punya mertua itu ujian buat anak. Seorang ibu punya menantu, menantunya itu ujian buat dia. Berapa banyak ibu yang tidak sabar menghadapi menantunya, iri, sakit hati sama menantunya. Akhirnya dia berusaha memisahkan antara anaknya dari menantunya. Karena dia melihat kok kayaknya anakku lebih perhatian sama istri. Ujian, kata Allah, atasbirun. Kalian sabar enggak menghadapi ujian? Ini prinsip yang pertama yang harus dimiliki suami istri. Tidak semua yang kita impikan dapat kita wujudkan. Ada seorang yang menikah dengan janda dari Jakarta, jandanya dari Surabaya. Dia punya istri yang dulu Masya Allah kata dia. Akhirnya Ustaz, anak nikah sama janda. Harapan anak janda ini sebelum menikah sudah anak sampaikan, anak duda, bukan janda, afan, dia bukan janda, dia duda, punya anak 3. Dia sampaikan, anak punya anak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Anak berharap kalau anti mau dengan anak juga mau sama anak-anak anak. Karena anak menikah, salah satu tujuannya ada wanita yang membesarkan anak-anak anak. Kalau anti siap menerima, ahlan wa sahlan. Apa kata dia? 1000% aku serahkan diriku untuk anak-anak. Ngomong doang. Setelah menikah, anaknya nggak diurusi. Si perempuan ini ya hidup semau dia. Seakan-akan dia baru menikah seperti gadis yang baru nikah. Ini nikah sama duda, punya anak, berarti memang harus siap-siap. Anak bisa nggak? Kira-kira kok bisa nggak sabar? Kalau nggak bisa, ya udah, jangan. Anak mau coba, kalau coba-coba bahaya. Akhirnya, Masya Allah, jazakallah khair. Tahu beliau kalau anak haus. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Bagaimanapun telitinya kita memilih pasangan hidup kita, tetap pasangan hidup kita itu ada kekurangannya. Intinya ujian tadi. Kalau pasangan hidup kita sempurna, berarti antum sudah tidak di dunia.
wis mati. Karena nanti waktunya menikmati. Sekarang waktunya beramal, menghadapi ujian dan cobaan ilahi. Cobaan itu ternyata tidur di samping kita. Cobaan itu ternyata makan sama kita. Cobaan itu ternyata duduk di samping kita. Ujian, benar ujian. Terus sekarang bagaimana cara kita memperbaiki istri? Anak mau berbicara sama bapak-bapak dulu. Karena bapak-bapak ini pemimpin. Yang tentunya seorang pemimpin diangkat sudah siap untuk menghadapi apa yang dia pimpin. Seorang gubernur, kita lihat, kita udah masa pemilu, udah pilkada sudah kampanye. Oh iya, sudah mulai kampanye. Orang itu ketika kampanye kan sudah menunjukkan, saya bisa ini, saya akan melakukan ini, perbaikan-perbaikan ini yang akan dia lakukan. Dia sampaikan itu karena dia mau jadi pemimpin. Dia punya kebijakan untuk itu. Maka dia menawarkan berbagai macam solusi untuk memperbaiki. Semua intinya memperbaiki, membangun dan mengayomi nanti. Seorang suami ketika dia menikah, dia harus tahu istrinya ini punya kekurangan. Dia bukan bidadari. Siapkah antum menghadapi? Kalau calon gubernur atau calon presiden, calon bupati, selalu dia katakan kita siap. Kita akan kerahkan. Dia memiliki program-program yang ditawarkan. Suami punya nggak program itu? Kalau nggak ada, dia pikir anak cuma mau menikmati hidup. Berarti salah. Apa yang salah? Nggak akan lama engkau menikmati hidup. Tapi kalau dia siap, insya Allah dia bisa menikmati hidup. Rasul SAW menyebutkan bahwa wanita ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sudah dihadapkan kepada antum, nih istri antum atau calon istri ini bengkok. Bahannya bengkok. Kalau dia orang soleha, tetap dia bengkok. Gimana kalau dia perempuan yang gak soleha? Antum bisa bayangin. Sudah bengkok plus susah kita memperbaiki. Makanya aman Nabi SAW disuruh memilih yang agamanya baik. Kebanyakan kita kalau urusan agama ini selalu meremehkan jemaah. Gampang lah Ustaz. Yang penting wajahnya dulu. Kalau sudah pas, insya Allah agamanya bisa diperbaiki Ustaz. Kalau wajah ini ya mohon maaf Ustaz ya, nggak bisa dipermak Ustaz. Ya kalau sudah bahan dasarnya jelek, ya nggak bisa. Tapi kalau agama kan mungkin dia bertobat. Kita akan berangan-angan, insya Allah dia bisa lebih baik. Ternyata yang dihadapin barang bengkok plus susah. Makanya dalam kondisi dia wanita yang salihah, yang agamanya baik, dia tetap bengkok. Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa. Kalian ingat nih, baik-baik tuh sama perempuan. Baik-baik tuh, kasih nasihat. Artinya seorang suami harus ada dalam dirinya niat berbuat baik sama istri. Fa innal mar'ata khuliqat min dila. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'la. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Yang bawah kan nggak terlalu bengkok. Sampai atas itu yang paling bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau mau meluruskan, untuk mecahkan dia, pecah, patah dia. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau biarkan dia tetap bengkok. Terus gimana? Fastausu bin nisa. Ya udah kalian baik-baik aja sama perempuan.
Ini modal pertama rumah tangga bisa awet. Jadi kalau bapak-bapak ini anak-anak muda yang mau nikah, insya Allah melihat istrinya melakukan hal yang aneh-aneh, antum ingat, oh pancen, ya memang kayak gitu. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan fadariha ta'ish biha, berlakulah lemah lembut sama perempuan itu, engkau bisa hidup sama dia. Kalau kasar nggak lama. Imma tuh perempuan